Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu akhirnya setelah sekian lama dia kembali. Akhirnya setelah sekian lama dia kembali. Sora perlu mengingatkan lagi dan terus menerus bahwa pembacaan untuk banyak orang, bukan pribadi atau personal, jadi ini untuk umum ya. Jadi kalau nggak cocok sudah pasti ada yang nggak cocok, ada yang nggak resonate sama kamu, karena namanya energi banyak orang. Ya, ada yang cuma cocok 20%, 10%, 100%, kita nggak pernah tahu ya. Dan kamu bisa tontonin video-video Sora yang lain juga, karena mungkin banget ada video lain yang lebih cocok sama kamu dan tidak mengenal batasan waktu. Dan kamu juga bisa personal reading untuk kamu yang mau, jadi energinya lebih cocok untuk langsung ke kamu gitu ya, karena kan fokusnya cuma sama kamu. Kita lihat ada energi siapa yang setelah sekian lama akhirnya kembali, teman-teman. Nah, kembali ya, orang yang kembali adalah seseorang yang akhirnya kalau Sora lihat sudah banyak pertumbuhan, sudah banyak perkembangan, sudah lebih tahan banting ya. Sebelumnya ya mungkin saja dia pergi, dia ngilang, dia pasif, ngabarin sama kamu on off dan segalanya itu karena di sana ada situasi dia ngerasa tidak stabil dan tidak aman ya. Dan di sini mungkin saja secara mental itu juga mungkin belum siap ya. Jadi kayak daya tahan dia dalam menghadapi stres, daya tahan dia dalam mengatasi masalah gitu ya, sebelumnya itu mungkin banget belum cukup kuat. Jadi kalau Sora lihat yang datang ini adalah seseorang yang sudah bertumbuh, seseorang yang sudah berproses, seseorang yang sudah lebih stabil ya. Kalau Sora lihat di sini, nah sangat mungkin banget sebelumnya dia pun pergi untuk mencari kestabilan, entah secara finansial, entah secara keadaan, entah secara suasana hati, entah secara pemikiran ya. Oke. Dan kalau Sora lihat ya, dia itu pernah terpisah dari kamu ya. Di sini ada yang memang secara resmi sudah menyatakan berpisah, atau memang ada yang situasinya seperti break atau udahan yang menggantung ya. Atau bisa saja yang tadi Sora udah bilang, banyak nyuekin kamu, ada silent treatment, diemin kamu. Nah, Sora sambil sisipin ya. Ya, Sora pernah baca, kenapa sih seseorang itu respon psikologi manusia itu kalau ada masalah ada yang tipenya nyuekin gitu ya. Kenapa sih nggak dihadapin? Satu, balik itu adalah respon manusianya secara psikologi pikirannya. Dua, karena mungkin dia pernah dipengaruhi oleh lingkungannya dia seperti apa ya. Dan yang ketiga adalah faktor-faktor tambahan yang kita juga mungkin kurang paham. Oke, contohnya ya, di lingkungan dia yang seperti kita tahu ya, di lingkungan kita, di sosial media atau di internet dan sebagainya, sangat mudah kan sekarang orang itu cenderung ya, kalau nggak suka ya tinggal ghosting, tinggal ngilang, udah biasa gitu. Kayaknya itu udah sesuatu yang dinormalisasi gitu loh ya. Paling gampang dating app aja ya, aplikasi dating aja kan milihnya gitu kan. Kalau kamu suka yang paling terkenal, aplikasi yang paling terkenal, kalau suka geser ke kanan, kalau nggak suka geser ke kiri gitu, gampang kan. Jadi menolak orang pun instan kan gitu, nggak usah harus ngadepin orangnya untuk karena kan kalau kita ngadepin orangnya langsung kita nggak enak gitu ya. Kadang-kadang ada yang orangnya nggak enakan, ada yang orangnya sungkan gitu ya, kesannya sombong, kesannya gimana lala gitu ya. Akhirnya ya udah dibikinlah kalau digeser ke kiri nolak, bener nggak? Nah, itu adalah suatu situasi yang memudahkan manusia secara psikologi, itu jadinya menggampangkan dunia relasi atau percintaan gitu ya. Apalagi dengan adanya internet, dengan adanya sosial media, dengan adanya handphone dan sebagainya gitu ya. Beda
gitu ya, beda dengan zaman dulu gitu ya. Kalau zaman dulu kalau kita mau janjian aja cuma bisa lewat telepon, mana bisa cancel last minute. Cancel last minute itu nggak ada budaya cancel last minute gitu ya. Apa detik terakhir sorry ya gue nggak jadi datang, mana ada gitu. Kenapa? Ya karena mau cancel mau bilang sama orangnya gimana gitu loh, orang nggak ada handphone gitu ya. Zaman dulu pager juga nggak semua orang punya gitu kan ya, seperti itu. Jadi dengan adanya dimudahkan segala sesuatunya dan input dan dunia relationship seperti itu, disajikan pilihan yang begitu gampangnya deketin orang kayak gitu ya, punya kenalan baru atau gimana, jadi menggampangkan gitu ya. Dengan sadar atau tanpa sadar ke kita semua itu masuk ke dalam alam bawah sadar. Ya sudahlah, kalau nggak cocok gitu kan ya, atau nggak suka, toh ya udah ngilang aja, toh dia juga nggak tahu gue di mana, oh toh dia juga lalalala gitu kan ya, nanti tinggal nyari lagi gitu. Kenapa? Karena kenalan sama orang baru juga bisa lebih gampang, apalagi dengan adanya internet ya. Yang penting ada kuota gitu ya, internet gitu ya, langsung bisa merich orang baru gitu loh. Itu contoh salah satunya gitu ya. Kan kalau zaman dulu kan enggak, kita kenalan sama orang ya pasti ada benang merahnya juga gitu ya. Entah kita dikenalin teman sekolah kita, ada sesuatu yang menghubungkan. Nggak mungkin tiba-tiba sama orang asing kenalan, aneh gitu ya. Hanya terjadi di film gitu ya. Kita lihat-lihatan sama orang di kafe atau di tempat makan gitu ya, karena saling tertarik terus nyamperin meja terus tukeran nomor telepon gitu ya, kan nggak kayak gitu kan, itu cuma terjadi di film gitu loh ya. Tapi kan kalau sekarang nggak usah, orang yang introvert, orang yang pemalu, orang yang nggak pandai ngomong, sekarang semua bisa kenalan di sosial media gitu ya. Kenapa? Karena kan nggak perlu ngadepin face to face ya. Itu loh kalau yang Sora lihat. Jadi itu Sora sharing sedikit gitu ya. Jadi buat kalian yang selalu komen di kolom komentar, tapi Kak kenapa dia kayak gini, kenapa dia nggak ngadepin, manusia itu beda-beda psikologinya ya. Dibeda di cara didik aja udah beda, dan respon ketika dididik pun beda manusia ya kan. Kalau ada yang kita kan nggak tahu gitu ya, ada keluarga yang didik misalnya ya, kamu pokoknya kalau jadi orang harus gentleman gentlewati, kalau ada apa-apa ngomong langsung sama orangnya, dididik dikerasin seperti itu gitu ya misalnya. Tapi kan ada juga yang enggak kan, emang kenyataannya gitu loh ya. Jadi gini teman-teman, sering-sering deh baca buku psikologi ya, atau googling psikologi, daripada kamu pakai kuotanya buat nonton sinetron. Saran aku, yang kadang-kadang mohon maaf bukan ngejelekin ya, sinetron tuh kadang-kadang ceritanya kan tidak membawa value apa-apa gitu kan, aku ngomong apa adanya ya. Silahkan aja, kamu mendingan pakai untuk baca psikologi, jadi kamu ngerti kenapa sih manusia fenomenanya seperti itu. Aku juga bukan yang paling pintar, cuman aku suka kepo kan, aku orangnya suka kepo, jadi aku suka cari tahu, suka baca gitu ya. Nah, orang ini adalah seseorang yang seperti mendapatkan suatu pencerahan, mendapatkan suatu kejelasan. Orang ini bisa saja ketika dia datang ke kamu pun di sini sudah ada sudden change ya. Jadi sesuatu yang tiba-tiba kamu tidak pernah menyangka, ada twisting, ada perubahan yang tiba-tiba mungkin mengagetkan kamu, ada surprise yang tiba-tiba dia datang dengan sebuah perubahan. Ya, jadi kalau kamu yang nanya lagi nanti kapan ya Sora dia mau datang, di sini ada energi surprise, artinya sebagai suatu kejutan. Mungkin ini adalah seseorang yang kamu nggak pernah nyangka gitu ya, ternyata orang ini tuh bisa berubah, ternyata orang ini bisa bertransformasi. Dia akan datang bawa berita, ngomongin hal sesuatu yang tidak pernah kamu harapkan akan dia sampaikan ke kamu, teman-teman. Kenapa sih itu bisa terjadi ya? Salah satu dan salah dua, salah tiga dan sebagainya. Teman-teman di sini ada proses pembelajaran, itu satu. Kedua, dari perpisahan yang sudah ada itu, dia ada perasaan kangen, ya, kangen, rindu, kepikiran, dan ada perasaan seperti sebuah kesedihan gitu ya. Jauh dari kamu tuh ada perasaan sedih gitu ya, dan justru semakin menggalau ketika jauh dari kamu, ya. Terus di sini ada energi sebenarnya jauh di lubuk terdalam ketika dia menjauhi kamu atau ketika dia menghilang dan sebagainya. Itu ada energi dia pun sebenarnya
sakit hati, kecewa, terluka, jauh di dalam hatinya. Jadi di sini ada energi mendung, galau, manyun, kayak gitu ya. Ada perasaan hilang arah juga, hampa gitu loh ya. Jadi ya dengan adanya perpisahan, dia yang meninggalkan tapi dia juga yang galau gitu ya. Karena ada satu perasaan kehilangan dari yang ada jadi nggak ada ya. Nah, kalau Sora lihat di sini, kalian itu memang ada satu situasi berbeda pola pikir, itu satu. Kedua ya, di sini kalau Sora lihat, dia itu yang memang sengaja menarik diri supaya kalau Sora lihat, dia itu tidak mau seperti menganggap memanfaatkan kamu. Ya, apalagi kalau Sora lihat mungkin situasinya dia itu banyak situasi yang dia itu lebih kurang menguntungkan situasinya dari kamu, entah secara ekonomi, entah secara keadaan keluarga, keadaan dirinya, tingkat pendidikan dia dan sebagainya. Jadi dia kayak ngerasa aku tidak mau sampai dibilang memanfaatkan kamu, teman-teman, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia juga ada energi di sini kayak dia itu merasa belum siap kalau harus bertanggung jawab gitu ya. Karena kalau Sora lihat di sini, sebelumnya ada situasi kejar mengejar ya. Jadi mungkin sebelumnya kayak kamu itu lebih agresif sama dia, sebelumnya kamu banyak nyariin dia terus gitu loh ya, karena kamu nggak mau ditinggal, kamu nggak mau nggak mau ditinggal, terus kamu ada energi ketergantungan gitu loh ya. Kalau Sora lihat sekarang jadinya situasi seperti berbalik. Sekarang dia ngerasain gimana sih rasanya kalau bergantung sama orang, kalau nggak mau ditinggalin dan kayak takut dicuekin. Jadi di sini ada situasi yang seperti berubah arah gitu ya. Tapi di satu sisi ya dia tuh kayak belum siap kalau harus kayak kamu tuh bergantung sama dia, entah secara Sora aku udah bisa cari uang sendiri kok, sabar gitu ya. Bukan, kadang-kadang belum tentu secara secara keuangan teman-teman, bisa saja secara energi, secara mental gitu ya. Apalagi kalau dia seorang divine maskulin yang benar-benar asli ya gitu loh, dan tulen ya. Nah itu biasanya nggak kayak punya rasa aku harus bisa mempersiapkan, aku harus bisa menyediakan keuangan, meskipun mungkin kamu nggak minta gitu loh ya, tapi dia jadinya merasa harus gitu ya teman-teman. Dan sekarang dia itu punya perasaan hasrat yang sangat kuat sama kamu. Sebelumnya di sini ada energi hasrat yang seperti menggebu ya, hasrat secara fisik, hasrat secara batin gitu ya. Itu cukup kuat teman-teman ke kamu ya. Walaupun memang di sana juga ada bumbu, mungkin saja dia tergoda dengan flirtingan yang lain ya. Belum tentu orang itu dijadikan serius sama dia ternyata, tapi dia mungkin suka flirting atau lirik ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah gitu ya. Karena di sini ada intervensi pihak lain. Jadi mungkin saja dia tergoda gitu loh ya untuk melihat yang lain. Nah, kalau Sora lihat di sini, dia itu banyak memfokuskan ya, bergaul dengan teman-temannya. Dan ketika mungkin bergaul sama teman-temannya, ngobrol sama teman-temannya, dia pun dapat lebih banyak masukan mungkin soal relationship dan sebagainya gitu loh ya. Jadi di sini kalau Sora lihat, memang orang ini sebelumnya tidak menunjukkan banyak perasaan dia sama kamu. Jadi mungkin banget orang ini memang pandai nyembunyiin. Meskipun sebenarnya dia sedih, kecewa, terluka, tapi kalau Sora lihat di sini dia menyembunyikan itu semua. Dia kelihatan kayak baik-baik aja. Gitu loh ya. Kenapa? Karena dia memang tidak mau kamu tahu bahwa betapa dia terpuruk, mungkin nggak ada kamu sebenarnya ya. Kita lihat kamu berdiri dengan siapa. Nah, orang ini jelas ya, tadi yang Sora udah bilang, entah itu flirting, entah itu benar-benar selingkuh, tapi di sini ada sesuatu yang memang dia lakukan di belakang kamu diam-diam gitu ya teman-teman. Di sini juga ada langkah yang memang ghosting gitu ya, pergi diam-diam itu juga ada kalau Sora lihat gitu ya. Kenapa? Karena di sini ya Sora udah bilang tadi, dia juga seperti menghindari sebuah pertikaian, menghindari sebuah keributan. Jadi dia tuh kayak ya udah deh, daripada ribut aku kabur, daripada berantem aku kabur
ya. Dan di sini kayak ada energi, karena energinya serba bingung, jadi ya paling gampang langkah kabur ya. Kamu juga berdiri dengan orang yang memang finansial tuh jadi fokus dan isu utama sekali. Ya, kalau Sora lihat di sini kayak dia merasa tingkat kebahagiaan dan keutamaan itu didapat dari finansial yang sangat banyak ya. Karena mungkin banget orang ini punya masa kecilnya itu mungkin masa kecil atau masa lalunya itu sulit secara finansial. Jadi dia kayak benar-benar pingin bikin suatu keberhasilan secara finansial. Dia pingin benar-benar dipandang orang, pingin jadi sukses, pingin punya jabatan yang bagus juga gitu ya, pingin memimpin jadi sesuatu. Jadi kayak ada energi kesuksesan yang orang ini tuh kayak pingin terarah buat jadi sukses, oke? Dan di sini juga ada energi dari orang yang sangat realistis ya, yang dia perjuangkan nomor satu, segala pergerakan yang dia perjuangkan itu jelas arahnya memang harus untuk fokus dulu sama yang namanya finansial, namanya menambah mungkin juga skill dan sebagainya ya. Karena kalau Sora lihat orang ini memang orang yang sangat finansial oriented tuh. Karena tujuan akhirnya dia itu memang pengen jadi sukses, pengen jadi berhasil. Kamu juga di sini sangat mungkin berdealing dengan seseorang yang kayak lagi fase pingin benar-benar punya jabatan yang bagus, pingin punya suatu finansial yang baik. Dan sini ada sisi kesombongan dan pride juga sebenarnya ya. Nah, lalu kenapa sekarang dia itu pingin datang kembali ke kamu ya teman-teman? Karena kalau Sora lihat orang ini merasakan sekali jauh di lubuk hatinya kalau ada energi the one dari kamu ya. Jadi hatinya itu sudah dia tahu kunci hatinya itu hanya ada di kamu. Dia hanya bisa membuka hati sepenuhnya di kamu, dan kayak ada energi dia pun sudah membandingkan dalam tanda kutip ya gitu loh, siapa yang terbaik buat dia gitu ya, dalam tanda kutip kayak kebersamaan dengan kamu. Dia ngerasa itu yang paling klop dan paling cocok gitu ya. Jadi kayak dia ngerasa hatinya dia itu kembali hanya memilih kepada kamu, walaupun mungkin sudah melihat yang lain, tapi kayak ada hati yang dia tahu bahwa kamu tuh adalah the one-nya, kamu adalah pasangan jiwanya tuh. Karena di sini ada energi dari memang perasaan dia itu masih sangat ada sama kamu ya. Terlepas apapun yang terjadi, dia masih punya energi ketertarikan ke kamu yang sangat kuat ya. Walaupun di sini dia tahu dia telah memberikan kamu luka, mungkin ya kamu merasa dihianati, dikecewaan, ditinggal begitu saja. Nah, orang ini pingin datang sama kamu untuk buat kenangan baru yang lebih baik, yang lebih manis. Dan di sini juga ada energi dari sebuah kesadaran bahwa dia sudah belajar dari sesuatu yang telah terlewat sebelumnya. Jadi di sini ada energi pembelajaran teman-teman ya. Dan di sini kayak dia itu sudah akhirnya tegas gitu ya, mau memutuskan gitu loh ya, dari banyak pilihan dia tuh maunya kamu ya. Dia sudah yakin penuh dia maunya kamu ya. Tuh, di sini ada energi transformasi, perubahan. Kenapa? Karena dia sudah tahu ternyata yang paling tulus ke dia siapa, yang ternyata paling bisa diharapkan sama dia siapa, yang paling bisa menjagai dia siapa, dan dia selalu merasa punya energi positif tuh sama orangnya, sama kamu, teman-teman. Gitu loh ya. Tuh. Energi kamu tuh menjagai, kamu men-taking care, kamu tuh udah jadi sosok seperti ayah atau ibunya ya. Jadi sebagai seseorang yang selalu menjaga dia, melindungi dia gitu ya. Dan kamu jadi energi yang sangat berpengaruh banyak di dalam hidupnya dia, entah secara pemikiran, secara ekonomi, secara apapun, kayak kamu banyak kasih impact gitu loh dalam hidupnya dia. Yang dia rasakan ketika dia melihat ke dalam mata kamu ya, dia tuh seperti terlena ya, terbius ke dalam suatu perasaan cinta dan sayang sama kamu. Dan orang ini seperti sudah nggak sabar untuk ketemu sama kamu lagi. Memang di sini ada energi sudah lama kalian nggak ketemu, nggak kontak gitu ya. Dan
Sekarang yang paling dia inginkan adalah bisa bikin kamu senyum, bisa bikin kamu bahagia, dan bisa bikin kamu ngerasa nyaman dan aman di sekitar dia. Jadi memang di sini ada energi keteguhan, keinginan yang kuat untuk bisa bikin kenyamanan, keamanan, bisa bikin kamu bahagia, ya. Dan walaupun di satu sisi dia juga ada energi yang sedikit kayak, tapi apakah kamu masih mau terima aku? Apa kamu lebih baik kalau nggak ada aku, gitu ya? Di satu sisi dia pengen bikin kamu happy, tapi di satu sisi lain dia ngerasa bahwa apakah mungkin ada yang lebih bisa bikin kamu bahagia? Orang ini tuh banyak menuliskan perasaan dia sebenarnya, ya. Mungkin ada puisi cinta di sana, unek-unek perasaan, tapi dia seperti khawatir untuk menunjukkan sama kamu. Mungkin takut diketawain, mungkin takut kamu tolak, gitu ya. Dan hasrat kepada kamu semakin lama semakin kuat dan membuncah, ya, kalau Sora lihat di sini. Tuh. Dan di sini dia seperti dapat energi getaran-getaran cinta, karena memang di sini ada energi koneksi, meskipun kalian mungkin nggak komunikasi, nggak sama-sama, tapi ada energi yang seperti saling mengisi dan terkirim, ya, energi telepati, terhubung, gitu ya. Tuh. Tadi kenapa Sora bilang kamu tuh orang yang banyak berimpact sama hidupnya dia, berefek sama hidupnya dia, karena kamu tuh seperti sebuah keberuntungan buat dia, ya. Ketika dia, semenjak dia ketemu sama kamu, hidupnya tuh banyak kebaikan, dan dia ada energi di mana dia itu mengharapkan untuk bisa ada energi dari masa depan sama-sama ke kamu, ya, teman-teman. Nah, si orang ini tuh ada energi pingin mencintai kamu apa adanya, pingin ada energi menerima. Teman-teman, ini Sora, apakah mungkin yang terjadi di antara kalian ke depannya? Ya, teman-teman. Di sini, kalau Sora lihat ada proses juga yang lama akan berakhir dan akan masuk ke dalam fase yang baru. Hubungan ini akan berpotensi bertumbuh dan berubah, teman-teman, dan ada transisi di sana, ya. Kalian akan mulai bicara lagi. Kalau surat di sini ada yang melalui texting, ada yang melalui telepon, gitu ya. Dan di sini kayak ada energi dari ngobrol dan bicara, ya. Yang pasti itu yang terjadi. Jadi nasihat buat kamu apa terhadap situasi ini, ya? Nasihat terakhir, masukannya aja satu kartu untuk situasi ini. Teman-teman, hindarilah untuk berkonflik lagi kalau memang kamu sudah kepingin memulai yang baru sama orang ini, ya. Ada energi perubahan. Jadi memang tidak mudah untuk melepaskan dan let go. Tapi kalau kamu mau melanjutkan dengan orang ini, ayo lepaskan yang lama. Jadi jangan datang untuk ada kesalahpahaman atau berantem lagi, ya. Kalau memang kamu mau terima, kalaupun nggak mau terima pun kan juga nggak perlu berantem, gitu ya. Jadi lebih diarahkan sama kartunya Sora, bergeraklah ke energi yang lebih tenang, gitu ya. Jadi daripada menggeru-geru, lebih kepada jangan ikutin emosi hasrat batin, tapi lebih kepada logika supaya lebih tenang pergerakannya, apapun hasil akhirnya, gitu. Toh berantem juga nggak akan merubah kenyataan atau apa yang sudah berlalu, kan, gitu loh. Itu kan apa adanya, yang sudah berlalu ya seperti itu kan energinya. Mau ngomong apa yang sudah berlalu ya berlalu, gitu loh, ya. Kamu mau nangis, mau marah, mau kecewa juga nggak bisa diulang lagi. Intinya gitu sih, ya. Dan di sini energi perubahannya kuat sebenarnya, tapi memang itu semua juga perlu disertai dengan pikiran yang positif. Oke? Jangan tanya lagi kapan, ya. Tadi sudah dijawab, ya, bahwa sesuatu yang tidak pernah kamu duga waktunya. Aquarius, Cancer, Sagittarius, Libra, Scorpio, Pisces, Aries, dan Virgo. Dicek, ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba untuk alfabet yang terungkap. Oke, aku susun dulu. Nah, teman-teman yang kepingin personal reading atau pingin baca Bazi atau Pak Ce, kita bacanya, ya, ilmu divinasi timur untuk mengetahui jalan jodoh, jalan kesehatan, jalan pekerjaan, ritme hidup. Silakan di Instagram Sora @sora_tarot. Oke. Dan teman-teman juga yang pingin beli alat pembacaan dan sebagainya. Dan termasuk yang kepingin belajar baca kartu, ya,
Karena semuanya, kalau kamu masih nanya, Kak emangnya aku bisa segala macam, nah udahlah, pasti kamu udah dari energinya dari awal pesimis ya. Kalau kamu pesimis itu nggak akan bisa ya. Kamu kan bisa berdoa, tanya diri kamu sendiri, tanya batin kamu sendiri. Orang yang Sora pernah punya murid kok, awalnya dia itu, bahkan dia cowok loh, nggak bisa ngomongnya terbata-bata gitu ya, ngomongnya kaku banget gitu ya. Apa namanya, tapi di situ Sora lihat dia punya kegigihan loh teman-teman gitu ya. Bahkan di dalam Pace dia itu tidak punya yang namanya dewa spiritual atau bintang ramal lah, ibaratnya bintang spiritual gitu ya. Nah itu kan ngeliatin potensi orang. Dia sempat bilang, tapi aku nggak punya itu. Ya Sora bilang, kamu buktikan dong. Apakah cuman bergantung terhadap yang namanya potensi? Potensi juga kalau nggak dipakai apa percuma gitu loh ya. Nah akhirnya apa? Wah sekarang kalau baca udah keren, udah bagus, bacanya analisanya keren, analisanya bagus, karena dia juga rajin. Aku nggak pernah nyuruh dia nontonin video YouTube aku, dia rajin nontonin dan belajar juga dari sana, selain dia belajar langsung sama aku. Dan aku sangat bangga sama dia gitu ya, masih muda, cowok, dan sangat bagus bacanya gitu ya, ada perkembangan bagus. Oke? DPVOORAUFAJGYQXESFCZU 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Silahkan main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Sampai kita ketemu, bye-bye.